berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Alex, Alex, kenapa? Sakit. Dia masih sakit, kita doakan. Aiman, kenapa? Tidak ada keterangan. Apa? Hanya 3, Alex, Daniel, dan Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah siap belajar seni tari? Siap. Terima kasih yang sudah menjaga kebersihan kelasnya, tertata rapi. Silakan duduk dengan nyaman di bangku kalian masing-masing. Disediakan, dipersiapkan buku catatan dan buku paket seni tarinya. Sudah siap semuanya? Sudah. Semuanya sudah login ke Puisis? Sudah. Nah, yang belum segera login, masukkan kodenya 694211. Sudah ada 20 anak yang login. Saya mulai sekarang, oke? Hari ini kita akan mempelajari fungsi seni tari. Tadi kita sudah berdoa, ada 4 anak yang tidak berangkat. Kemudian kalian juga sudah memposisikan diri kalian dengan nyaman sebelum mengikuti pembelajaran seni tari hari ini. Selanjutnya, Bu Guru ingatkan keyakinan kelas 9. Yang pertama ada rasa hormat, saling menyayangi dan menghargai kepada Bapak Ibu guru maupun teman. Yang kedua, selalu menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Kesantunan, siap ya, terapkan 5S. Apa saja? Salam, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, selama pembelajaran wajib menjaga keamanan. Silakan dijaga keamanan dan kenyamanan kelas di lingkungan kelas selama pembelajaran seni tari. Itu keyakinan kelas ya. Bu Guru sudah ingatkan, bisa diterapkan? Bisa. Berapa keyakinan kelas? 5. Kita tepuk 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti bisa diterapkan ya. Coba perhatikan gambar di depan. Ini siapa? Ada yang kenal? Di mana? Di sekolahan. Di sekolah. Siapa? Kakak-kakak kelas kalian sedang apa? Sedang apa? Menari. Mereka menari, kira-kira langsung bisa menari atau tidak? Tidak. Tapi apa dulu? Latihan terlebih dahulu. Dari proses apa? Belajar. Kemudian ketika kalian menari, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Tari tradisi adalah identitas dan super power kita, membuat masa lalu hidup lagi dan membuat kita unik dan dunia tahu kalau Indonesia itu
Luar biasa. Siap ya, kalian bangga atau tidak ketika kalian bisa menari? Bangga. Bangganya kenapa? Bisa. Bisa apa? Ya, bangganya kenapa? Bisa apa? Bisa menunjukkan tradisi kita. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita breaking dulu nih. Silakan semuanya berdiri. Nanti kita coba gerak arang sam-sam. Silakan berdiri. 1, 2, 3, 4, berdiri. Nah. Order out ya. Ya, semuanya ikuti gerak yang ada di depan. Geraknya dari lanjut. Sekarang persepsi, oke? Coba ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Apa itu tari tradisional? Angkat tangan, 1. Yuk, angkat tangan. Ya, bilang. Tari tradisional merupakan tari yang berasal dan terbentuk dalam suatu masyarakat di daerah tertentu yang bersifat turun-temurun. Ya. Tari dari daerah tertentu dan bersifat turun-temurun. Ada pendapat lain? Ada yang berbeda? Ada? Faiz? Apa? Ada yang berbeda? Apa?
Tidak ada. Ya, jadi semuanya sama nih. Jadi yang akan kita pelajari adalah tari tradisional. Apa itu tari tradisional tadi? Tari yang berasal dari suatu daerah dan turun temurun. Ingat-ingat ya. Nah, selanjutnya tari tradisional itu yang bersifat turun temurun itu ada fungsinya. Apa saja fungsinya? Satu, untuk sarana upacara. sarana upacara. Dua, untuk Sarana hiburan. sarana hiburan. Tiga, untuk Sarana pertunjukan. Jadi tari tradisional itu mempunyai fungsi. Ada berapa fungsi? 3. Satu, sarana upacara. dua, Sebagai sarana hiburan. yang ketiga. Sebagai sarana pertunjukan. Ingat-ingat ya, ada 3 fungsi dari tari tradisional dan yang hari ini akan kita kupas tuntas ini fungsi dari tari tradisional. Nah, selanjutnya silakan kerjakan asesmen awal. Nanti mau langsung muncul di handphone kalian masing-masing, oke? Nanti di akhir pembelajaran yang mendapatkan nilai tertinggi 1, 2, 3 nanti akan dapat reward. Jadi kerjakan kuisnya dengan baik. Silakan kerjakan. Tari tradisional adalah pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Langsung dijawab di handphone kalian masing-masing. Ya, waktunya 10 detik lagi. Langsung dijawab sebelum waktunya habis. Silakan. Ya, tadi silang kita 3 tertinggi. Oke. 17 menjawab betul. Ini salah, salah. Jadi tadi tradisional tadi apa? Tari yang berkembang di daerah dan diwariskan secara turun temurun. Semuanya sudah mulai paham. Kita lanjut, silakan dijawab lagi. Apa saja fungsi pada tari tradisional? Jawaban boleh lebih dari 1. Boleh jawab lebih dari 1. Tadi fungsinya sudah disebutkan apa saja. Jawab sebelum waktunya habis. Sebagai apa saja? Sarana upacara. Lanjut. Menurut pendapatmu, mengapa tari tradisional perlu dilestarikan? Diketik jawabannya. Yuk, diketik. Masih ada waktu sekitar 3 menit. Kenapa tari tradisional itu harus dilestarikan? Supaya apa? Yuk, supaya apa? Kenapa tari tradisional perlu dilestarikan?
identitas bangsa dan agar tidak punah. Bagus. Tari tradisi juga mencerminkan adat budaya masyarakat sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya seperti di pegunungan, pantai, atau perkotaan. Kurang masuk ya? Kenapa alasannya? Karena tradisi warisan turun-temurun dan supaya tetap lestari dan tetap terjaga. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kalian mampu menganalisis fungsi tari tradisi sebagai sarana upacara, hiburan, dan pertunjukan dengan tepat. Kemudian, dimensi profil lulusan yang akan dicapai yaitu pertama kolaborasi, kedua penalaran kritis, yang ketiga kreatif. Diharapkan nanti kalian berkolaborasi, kemudian kalian berdiskusi untuk mengecek penalaran kritis, memberikan alasan yang logis, dan kalian kreatif memberikan ide atau contoh dan inovatif terkait fungsi dari tari tradisional. Ini 8 dimensi profil lulusan. Kemudian alur pembelajarannya pada hari ini, yang pertama kalian memahami materi terlebih dahulu. Setelah memahami, kalian berdiskusi bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah itu, hasil diskusi kalian tuangkan di LKPD. LKPD-nya nanti ditempel di tembok-tembok yang nantinya akan ada galeri walk. Masing-masing kelompok mengunjungi hasil diskusi kelompok lain. Sampai sini paham? Jadi hasilnya nanti guru siapkan kertas, kalian tulis di kertas, kalian tempel di tembok. Nah, nanti ada dua yang menjaga hasil diskusi kalian, oke? Terus yang lain berkeliling dan memberikan saran menggunakan sticky note atau memberikan pertanyaan kepada teman kalian. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham alurnya, nggih? Penilaiannya tadi sudah dinilai melalui asesmen awal. Tadi kalian sudah mengerjakan kuisis. Kemudian bagaimana kalian nanti bersama dengan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di galeri walk. Kemudian di akhir ada penilaian formatif menggunakan buku siswa ini. Jadi siap-siap nanti di akhir masih ada penilaian. Nah, ada pertanyaan lagi. Apa fungsi tari tradisional? Tadi sudah ya, sarana upacara, kemudian hiburan, sarana pertunjukan. Mari kita saksikan video tari tortor berikut. Tari tortor dari Bali, Indonesia. Dari Sumatera Utara. Pinter. Semua kita sendiri ini langsung setting dulu. Ya, bisa muncul di HP kalian masing-masing. Bisa. Sambil menunggu dari YouTube muncul. Jangan disaksikan dari nonton bersama-sama. Maaf ya, karena sinyalnya Tutur Batak, tarian tradisional suku Batak. Sejak ratusan tahun lalu, tari tortor sudah ada dan dipertunjukkan sebagai sebuah tarian perayaan pada upacara tertentu. Tarian ini berasal dari suku yang terletak di daratan Sumatera Utara, yakni Kabupaten Hubang, Hasudutan, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Toba.
Berdasarkan catatan sejarah, tari tortor pada awalnya merupakan sebuah tarian ritual yang sakral dan dipentaskan pada upacara-upacara kesembuhan, kematian, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, tari tortor menjadi salah satu bagian penting dari budaya adat suku Batak. Seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, tarian tradisional Batak ini pun terpengaruh dan ikut berkembang menjadi tarian yang tidak hanya digunakan pada upacara tertentu saja. Kesenian ini kemudian digelar sebagai sebuah pertunjukan hiburan dan tontonan bagi masyarakat Batak. Selain pementasannya, busana yang digunakan pada tari tradisional ini juga mengalami perubahan dan modifikasi agar terlihat lebih menarik. Pada pementasan tarian ini, penari akan diiringi oleh sebuah musik yang disebut gondang. Meski tarian ini kerap dipentaskan sebagai sarana hiburan masyarakat, tetapi tidak semua orang dapat mengadakan upacara tari tortor ini. Hanya orang tua dengan seluruh anaknya yang sudah menikah atau sudah tidak memiliki tanggung jawab untuk mengurus anak yang bisa mengadakan pesta tarian ini. Tidak sampai di situ, untuk melakukan tarian ini juga harus melalui persetujuan dari keluarga dan kepala adat. Ini karena tari tortor mengandung makna komunikasi dan pesan spiritual kepada Tuhan. Pada dasarnya, tari tortor ini memiliki gerakan yang cukup sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. Bahkan mungkin bagi beberapa orang akan langsung bisa memainkannya pada percobaan pertama. Hal ini karena gerakannya yang cukup terbatas pada gerakan kedua tangan yang melabai naik dan turun secara bergantian. Ada juga gerakan menghentakkan kaki sesuai dengan alunan musik. Meski tarian ini kerap dipentaskan sebagai sarana hiburan masyarakat, tetapi tidak. Sudah kalian saksikan deh tari tortor, bagaimana kostumnya? Cantik, bagus. Gerakannya? Sederhana. Ditarikan, menurut kalian fungsinya apa tari tortor itu? Nanti kalian jawab ya. Kemudian lanjut. Semua orang dapat mengadakan upacara tari tortor ini. Tadi tari tortor. Yang kedua, ini tari favorit kalian. Apa itu? Ebek. Ya, ebek. Baju masak atau kuda lupi.
belakang. Kira-kira fungsinya untuk apa? Pinter. Untuk hiburan. Kalau tadi tari tortor fungsinya untuk apa? Kenapa efek buat hiburan tapi tari tortor untuk upacara? Ayo, kenapa? Tadi lebih sederhana. Tadi tari tortor sederhana. Terus Yang itu kamu tadi bilang ya, satu angkat tangan. Artika apa? Udin angkat tangan. Ya, kenapa? Kenapa efek hiburan tapi tari tortor ritual? Kenapa? karena tadi termasuk Tadi setelah kalian amati perbedaannya di mana? Gerakan. Yang kedua, kostum. Tempat pertunjukan mempengaruhi atau tidak? Mempengaruhi. Musik? Mempengaruhi juga. Ada syaratnya tadi di penari tortor. Ingat syaratnya apa? yang sudah Yang sudah berkeluarga atau menikah penarinya, begitu ya. Kalau tari efek semuanya boleh nggak? boleh. Kelas 9 ini nari efek semua boleh nggak? Tidak ada syaratnya ya, karena hanya untuk hiburan. Lanjut. Nah, video yang ketiga. Tari merak. Dari mana tari merak? Pinter, dari Jawa Barat. Di handphone kalian sudah muncul? Sudah. Bisa di play? Sudah. Ya, sambil menunggu apa? Dari sini ya. Perhatikan kostumnya. Menggambarkan apa kira-kira? Kerapinya apa ya? Yang di kepala apa ya? Kostumnya bagus atau tidak? Bagus. Sama atau berbeda? Ditarikan di mana? Di dalam. Apa yang namanya? Dari depan, samping, kanan, sampai kiri. Tadi efek penontonnya dari mana? Semua arah, semua sisi. Gerakannya lebih tertata atau tidak? Dari efek tadi. Lebih tertata mana? Sini sama apa tidak sama efek? Nah, ini fungsinya apa? Ditarikan di pendopo, penontonnya hanya dari depan. Kalau tadi sebagai hiburan tadi, penontonnya boleh dari segala arah. Kenapa ini penontonnya hanya dari depan? karena Sarana pertunjukan. Karena sebagai sarana pertunjukan. Dipengaruhi oleh apa? Kenapa kok? Ya, pintar, tempat atau panggung. Panggungnya tadi efek itu di arena apa? Lapangan. Sedangkan ini panggungnya di pendopo atau di dalam ruangan. Jadi kalian sudah bisa tahu ya, kalau panggung juga mempengaruhi fungsi sebuah tari. Lanjut.
Ya, sebentar. Jawablah pertanyaan berikut, nanti kalian jawab melalui kuisis diketik, oke? Yang pertama, apa perbedaan dari ketiga tari? Kemudian, kapan tarian tersebut ditampilkan? Dari 3 tari tadi, ya. Tadi kalian menangkap tari total, ya. Tari ebek, tari berang. Nah, suasananya itu tiga-tiganya bagaimana? Sudah, senang. Kemudian kalian jawab satu persatu. Tari total bagaimana suasananya? Tari ebek bagaimana suasananya? Tari berang bagaimana suasananya? Satu-satu. 30 detik lagi. Ya, 10 detik lagi. Al-Aisan, bukan, Danis Hardan Masyarakat Indonesia masih memegang teguh nilai ini. Suasananya, tonton biasa, masa biasa apa ini? Tonton biasa ya kan, biasa, merak biasa. Tari tonton sangat bahagia. Senang. Gak ada bedanya ya. Tari yang pertama sebagai upacara, yang kedua sebagai hiburan, ini belum selesai ketik ya. Iya saya tuh. Tari tonton suasananya sangat menghayati, efek meriah. Tari perak sangat apa ini? Itu belum Bu tadi. Selesai ya. Kuda lumping sangat ramai. Merak gerakannya simple, tari efek gerakannya cepat. Senang, menghibur ya. Ini hanya 9 yang menjawab. Yang lain, ayo wajib menjawab. Kapan biasanya tarian tersebut ditampilkan? Yang internet tidak bisa, atau kapannya Era dijawab di tulis. Jangan lupa tulis. Nonton kapan? Efek kapan? Tari merak kapan? Semuanya menjawab
biasanya contoh saat menikah bisa Natal atau nikahan berang pertunjukan pagi siang malam itu punya penampilan ya, namanya minum obat ya, obat pagi, obat siang, obat malam di hari tertentu, saat ada acara tertentu, saat ada pertunjukan. Dari nonton pada saat tertentu, ya efek bisa kapan saja, malam juga bisa kapan saja. Nah, coba pahami 3 fungsi tari. Pertama, tadi sudah bolak-balik ya, sarana upacara. Pengertiannya apa? Tari yang digunakan dalam upacara adat ritual atau keagamaan untuk tujuan simbolis atau ritual. Yang ada di HP boleh di screenshot, oke? Ciri-cirinya, tadi kalian juga sudah menyebutkan ya, di acara tertentu atau waktu khusus ada perlengkapan adat, musik atau bunyi ritual. Gerakannya tadi sederhana tapi penuh makna atau syarat. Yang kedua sebagai sarana hiburan. Nah ini untuk menghibur penonton atau tanpa aturan sakral yang ketat. Kenapa tanpa aturan? Tadi di efek kalian lihat ya, penontonnya diatur atau tidak? Tidak. Senang kalian pun kalau nonton efek diatur atau tidak? Tidak. Senang. Al-Haisar mau nonton dari samping sana, Faiz mau nonton dari bawah, Yugo nggak nonton juga nggak masalah ya, terserah kalian. Tetapi kalau tadi yang diatur itu untuk pertunjukan, menyesuaikan dengan panggung. Gerakannya bebas dan ekspresif, tidak terikat ritual, persiapannya sederhana. Kemudian untuk sarana pertunjukan, tari itu dipertunjukkan untuk apa? Memukaukan penonton supaya penonton itu lebih melihat tari lebih indah. Ditampilkan di panggung atau acara resmi, menonjolkan estetika dan koreografi, kostum dan tata riasnya lengkap, latihan berencana dan matang. Biasanya seni pertunjukan karena latihannya matang, biasanya itu untuk penonton itu perlu tiket, ya. Contohnya apa? Ketika kalian akan menonton pertunjukan wayang Ramayana di Candi Borobudur, Prambanan, ya, kalian perlu membeli tiket. Tiketnya pun ada yang tiket ekonomi, tiket VIP, tiket VVIP, semuanya berbeda, ya. Jadi biasanya pertunjukan itu untuk dikomersilkan. Apa itu komersil? Mencari keuntungan atau diperjualbelikan tiketnya, ya. Hasilnya dari mana keuntungannya? Dari menjual tiket, ya. Besok kita nonton tari Ramayana bareng-bareng ya di YouTube. Next, nah kalian silakan berkelompok menurut kelompok yang sudah dibentuk. Kelompok 1 kita bareng ritual ada Al Hasan, Alex, Arif, Aris, Bahtiar, Amina, Ani, Atika, Asifa, Desi, ya. Kelompok 1 nanti bisa berpindah ke paling pojok sana, ya. Kelompok 2 hiburan Budi, Daniel, Danis, Juli, Faiz, Fadlan, Fitri, Hayatun, Juanita, Rifna, Mila di sini. Ya. Kelompok 3 di sini. Ismudin, Faiman, Tegar, Yoga, Yugo, Nafsi, Nela, Nurul, Vita, Yeni. Kenal kelompoknya masing-masing. Jika sudah tahu, tiap kelompok menganalisis fungsi tari sesuai dengan kelompoknya. Kelompoknya pertama, kelompok 1 adalah kelompok ritual adat, ya. Kelompok 2 adalah kelompok hiburan. Yang ketiga kelompok pertunjukan. Kemudian kelompok apa? Apa? Pertunjukan. Perhatikan apa? Pertunjukan. Apa yang dianalisis? Kalian menganalisis sesuai fungsi kalian, sesuai kelompok kalian masing-masing. Paham? Paham. Ditulis. Terus ciri khas tariannya apa? Kapan tarian ditarikan? Kemudian properti atau iringan yang biasa dipakai. Hasil
Hasil analisis dituangkan dalam lembar kerja atau poster mini. Ya, Mbak, minta tolong dibantu untuk diambilkan kertasnya. Ya, ini. Nah, kalian kerjakan di sini. Oke. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 berdiskusi. Berarti kelompok 1 tari yang berfungsi sebagai sarana upacara. Terserah mau tari tertor yang seperti tadi atau tari yang lain. Langsung dibuka atau di situ? Langsung di sini. Ya, tanpa coretan. Ya. Silakan dibawa buku catatannya. Yuk, duduk dengan kelompok kalian masing-masing. Ya Allah. Untuk fotonya Bisa menggunakan spidol yang sudah guru sediakan. Ya, waktunya 10 menit. Boleh lewat, Mbak, permisi, Ayo Mas, diskusi Mas, jangan menyendiri.
Digawe adisi. Jadi landi. Sudah? Halo. Kelompok 1, kelompok 2, 1. Silakan tugasnya kalian tempel di tembok.
Halo. Hai. Hai. Ya, kalian tadi sudah secara bergantian mengunjungi hasil pengerjaan kelompok lain. Bagaimana perasaannya? Kelompok lain menanggapi dan melakukan penilaian menggunakan sticky note. Sudah? Sudah dibaca umpan balik dari teman-temannya? Sudah. Apanya yang kurang dari pekerjaan kelompok kalian? Judul tadi Baca apa lagi? Penjelasannya kurang. Apa lagi? Ya nanti kekurangannya itu untuk minggu depan kalian lengkapi lagi. Ya. Selanjutnya ini asesmen formatif ya. Silakan kalian jawab. Satu anak menjawab 14 anak menjawab dari 22. Yang satu salah, yang 13 betul sebagai upacara. Next. Saat lokasi kelas ini, panitia menampilkan kalian yang dibuat khusus untuk menghibur tanpa unsur ritual atau religi. Fungsinya sebagai, silakan dijawab. Ganis, Fardan, Kurni. Ya. Kurni gue nyok. Tari hiburan betul yang dua salah. 16 dengan jawab. Lanjut. Ini nomor 1 ya. Nomor 1 biasanya kita di kampung. 2 tujuan, 3 selalu menggunakan sesajen. 4 memerlukan kata amnestik. Mana ciri tari pertunjukan dan tari hiburan secara menunjukkan? Nomor 2. Ayo David. Yang benar adalah nomor 4 dan 2. Nah, sekarang refleksi. Sebelum refleksi, kalian nanti jawab pertanyaannya. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari fungsi tari? Apa yang sudah kalian pahami dan apakah ada hal yang sulit? Kalian isikan di kertas post-it ini, kemudian kalian tempelkan di tembok refleksi yang sudah disediakan. Ya, 3 pertanyaan ini kalian jawab di kertas post-it ini. Bisa nggak? Langsung diisi, diperlihatkan dan diisi. 3 pertanyaan tersebut. Bu, korupsi bu. Ya,
Apa hal yang sudah kalian pahami? Ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, adakah hal yang belum kalian pahami? Ada hal yang sulit? Ada apa? Itu ketika membuat poster waktunya hanya 5 menit. Oh, hanya 5 menit. Ada lagi? Tidak ada. Semuanya mudah, ya? Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari jenis tari tradisi. Kesimpulannya tadi tari tradisional adalah tarian yang diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan budaya daerah. Bisa untuk sarana tadi fungsinya sudah, ketiga fungsi tersebut terletak pada tujuan, momen penampilan, dan tingkat persiapannya. Nah, ini sepertinya nanti ada pertanyaan reflektif. Fungsi tari mana yang paling sering kamu temui di sekitarmu? Kalau kamu diminta tampil, lebih memilih tari untuk yang mana? Fungsinya? Kenapa? Karena persiapannya lebih matang, ya, lebih bagus. Kemudian kostumnya juga lebih bagus, lebih menarik. Ya, kalian juga pernah menampilkan tari sebagai pertunjukan kapan? Waktu perpisahan kelas 9, ya, ketika kalian kelas 7 memakai kostum juga tatap. Ya, kalian juga sudah latihan, ya. Nah, itu dari pertunjukan. Nah, terima kasih. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Sebelum guru akhiri, adakah yang mau bertanya? Tidak. Ayo, ada yang mau bertanya? Berarti semuanya sudah paham? Sudah paham? Materi selanjutnya apa? Jenis tari tradisi. Jika tidak ada yang bertanya, terima kasih. Bu Guru akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Yang tiga berikan terbaik akan guru beri hadiah. Siapa kalau tiga berikan hadiah? Ega, Wardan, dan Andi Fadila. Silakan maju ke depan untuk menerima hadiah. Silakan. Yo, silakan maju ke depan. Nanti yang pertama. Kalau hadiahnya nggak mau, sekian kepada saja yang maju. Ya, maju ke depan. Juara pertama, kedua Adi Fadila, dan yang ketiga Fardan. Ya, sini. Ya, tolong bahas pakai apa sih? Semoga bermanfaat ya, jangan dilihat ke sini yang bermanfaat.